Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yesenia Devika dengan NIM 4112211151 dari kelas Administrasi Manajerial 3B Malam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pajak mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Baik, di sini ada mekanisme penyetoran PPN kendaraan bermotor bekas. Jadi di sini ada penjelasan mengenai mekanisme penyetoran PPN atas kendaraan bermotor bekas. Penyerahan kendaraan bermotor bekas dikenakan pungutan PPN karena transaksi ini merupakan bagian dari kegiatan usaha tertentu. Karena itu, besaran PPN yang dipungut atas transaksi ini adalah sebesar 1,1% dari harga jual. Berikutnya, PPN kendaraan bermotor bekas merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN terutang yang harus disetor kepada negara atas transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pengenaan pungutan PPN kendaraan bermotor bekas ini merupakan bagian dari kegiatan usaha tertentu. Perlakuan pengkreditan terkait PPN kendaraan bermotor bekas ini didasarkan atas PMK nomor 79 PMK 03 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 65 PMK 03 2022. Berikut ini besaran PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas oleh dealer. Jadi di sini dijelaskan besaran PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas oleh dealer atau oleh penjual ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 65 PMK 03 2022, besaran pengenaan PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Jadi sebesar 1,1% dari harga jual ini sudah berlaku pada tanggal 1 April 2022 tahun lalu. Yang kedua, sebesar 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Besaran tarif ini diperoleh dari hasil perkalian 10% tarif PPN 11%. Baik, berikut ini ada PPN yang wajib disetor terkait PPN kendaraan bermotor bekas. Jadi di sini ada beberapa penjelasan mengenai PPN yang harus disetor mengenai kendaraan bermotor bekas. Jadi yang pertama, PPN kendaraan bermotor bekas yang wajib disetorkan ke kas negara pada setiap masa pajak dihitung dengan rumus perhitungan yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru.
Yang kedua, maka PKP yang melakukan penjualan atas kendaraan bermotor bekas menjadi pihak pemungut dan penyetor PPN terutang. Berikutnya, ketika terjadi retur, PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang dikembalikan oleh pembeli bisa digunakan untuk mengurangi PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengambilan BKP atau JKP. Dengan catatan, faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP tersebut telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT, masa pajak PPN. Berikutnya ada contoh penyetoran PPN kendaraan bermotor bekas. Jadi di sini dijelasin bagaimana cara penyetoran PPN kendaraan bermotor bekas. Baik, pada masa pajak November 2018, PT ABC Motor sebagai PKP yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor bekas melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas dengan total nilai 150 juta rupiah. Atas penyerahan ini, ABC Motor memungut PPN sebesar 1,1% dari transaksi, yakni totalnya sebesar 1.650.000 rupiah. Baik, di sini kita masuk ke materi pajak yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu atau PPN. Jadi di sini ada penjelasan mengenai PPN. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau disebut PKP. Baik, di sini ada penjelasannya. Yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Baik, selanjutnya di sini ada objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi di sini dijelasin tentang objek yang akan dikenakan PPN. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah di sini ada 5 objek. Yang pertama
penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, objeknya ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi di sini dijelasin beberapa tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. Jadi yang pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah sebesar 11%. Yang kedua, tarif PPN pajak pertambahan nilai 12%. Paling lambat 1 Januari 2025. Dan yang ketiga, perubahan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Jadi di sini ada kesimpulan mengenai materi PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai ini jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual. Dan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Jadi batas menyetor PPN dan melapor PPN itu setiap akhir bulan. Jadi batasnya itu setiap akhir bulan. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai masyarakat pelapor SPT masa PPN. Jadi sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia udah sepakat membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT atau masa PPN. Itu udah berlaku sejak 1 Juli 2016. Selanjutnya, pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh maupun membuat produknya. Jadi pajak keluaran atau PPN itu dipungut ketika PKP menjual produknya. Jadi PPN dipungut ketika PKP menjual produknya. Pajak masukan
yaitu PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Sekiranya segitu penjelasan dari saya mengenai materi PPN dan materi PPN dari pajak dari kendaraan bermotor bekas. Jadi sekian dari video penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan atau kata yang sudah saya sebutkan. Sekian dari video saya. Terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih banyak.